Pernah nggak sih kita kepikiran kenapa ya kok ada anak yang kayaknya ngomongnya lebih belakangan dibanding teman-temannya? Kalau pernah, ada nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal coba kupas apa aja sih sebenarnya akar penyebab dibalik keterlambatan bicara pada anak. Oke, ini dia nih pertanyaan intinya, yang sering banget bikin para orang tua dan pengasuh jadi khawatir. Wajar banget kalau kita penasaran dan bertanya-tanya soal ini. Nah, untuk menjawabnya, kita perlu lihat apa kata para ahli. Ternyata ini tuh bukan cuma kira-kira aja loh. Para ahli di bidang patologi bahasa wicara itu udah mengidentifikasi beberapa faktor kunci. Yuk kita bedah satu persatu biar kita semua jadi lebih paham. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Dari dalam. Maksudnya, faktor-faktor yang ada kaitannya langsung sama kondisi tubuh dan juga otak si anak. Ya, tentu aja. Pusat komandonya ya otak. Gimana otak berkembang, dan semua koneksi di dalamnya itu bener-bener krusial banget buat kemampuan berbahasa. Nah, lihat deh. Ini menarik banget karena nunjukin dua sisi masalah kan? Jadi kondisi perkembangan tertentu, kayak autisme, itu bisa ngaruh ke cara otak memproses info. Efeknya jadi ganda. Susah ngerti omongan orang, sekaligus susah buat ngomongin apa yang ada di pikiran. Kebayang kan betapa berat tantangannya? Oke, dari otak kita geser sedikit ke indera yang paling penting buat belajar ngomong. Apa itu? Pendengaran. Ini kan logis banget ya. Anak-anak itu kan jagonya meniru. Mereka dengerin suara, kata, nada dari sekelilingnya, terus coba diucapin lagi. Nah, kalau inputnya aja udah nggak jelas, atau bahkan nggak kedengeran sama sekali, ya outputnya, cara bicaranya pasti bakal kena imbasnya. Sekarang, kita lihat hardware-nya nih. Maksudnya, alat-alat fisik yang kita pakai buat ngeluarin suara dan kata-kata. Jadi, bisa aja nih otaknya udah tahu mau ngomong apa, telinganya juga udah denger dengan bener, tapi mesinnya, si organ bicaranya ini, lidah, bibir, otot mulut, malah ada masalah. Nah, inilah yang bikin ngomongnya jadi kurang jelas atau pelo gitu. Oke, urusan daleman udah kita bahas. Sekarang, yuk kita lihat keluar. Kita lihat faktor-faktor dari lingkungan dan perkembangan yang ternyata dampaknya gede juga loh. Faktor yang satu ini, ini penting banget. Kenapa? Karena disinilah peran kita sebagai orang tua atau pengasuh itu paling besar, yaitu lingkungan. Intinya gini, ngomong itu skill sosial, nggak bisa dipelajarin cuma dengan nonton layar doang. Anak-anak itu butuh interaksi langsung, dua arah. Mereka perlu diajak ngobrol, direspon, dilibatin, biar kemampuan bahasanya itu kepancing dan keasah. Kadang-kadang tantangannya itu lebih spesifik lagi, dan ternyata bisa ada hubungannya sama genetik atau keturunan juga. Nah, ini dia nih yang suka bikin bingung. Anaknya kelihatan aktif banget, pinter main, gaulnya juga oke, tapi kok ya khusus soal bahasa aja dia susah. Nah, kondisi kayak gini tuh dikenal sebagai gangguan bahasa spesifik atau SLI. Oke, untuk faktor yang terakhir ini, kita perlu memahaminya dengan sangat hati-hati dan penuh empati ya, karena ini bisa jadi bagian dari sebuah gambaran yang lebih besar. Ini definisi medisnya dan penting banget buat kita pahami. Jadi, para ahli psikiatri dan psikologi klinis itu melihatnya bukan cuma dari skor IQ, tapi juga dari kemampuan anak buat beradaptasi di kehidupan sehari-hari. Dan ini semua munculnya pas di masa perkembangan anak. Lihat deh, dari sini kelihatan banget kan penyebabnya itu bisa macam-macam. Bisa dari genetik, bisa karena ada sesuatu pas di dalam kandungan, pas proses lahir, atau bahkan setelah lahir. Kompleks banget kan proses perkembangan manusia itu? Oke, setelah kita tahu semua faktor kemungkinannya, pertanyaan paling besarnya kan, terus kita harus gimana? Nah, ini bagian yang paling penting dari semuanya. Coba deh, kita berhenti sebentar dan benar-benar resapi kalimat ini. Apapun penyebabnya, ini bukan salah siapa-siapa. Bukan salah si anak, bukan juga salah orang tuanya. Melepas rasa bersalah itu adalah langkah pertama yang paling penting. Jadi apa sih yang paling mereka butuhin? Intinya ada di 3 pilar ini. Pertama, pemahaman. Kita harus terima kalau jalan setiap anak itu unik, nggak perlu nyalahin siapa-siapa. Kedua, stimulasi. Kita ciptain lingkungan yang kaya sama obrolan dan permainan. Dan yang paling penting ketiga, dukungan. Kasih semangat terus-menerus dan jangan pernah ragu buat cari bantuan ahli kalau memang perlu. Dan kita tutup bahasan kita kali ini dengan pemikiran ini ya. Setiap anak itu punya caranya sendiri buat berkembang. Cara yang unik. Jadi memahami akar masalahnya itu bukan buat nyari siapa yang salah, tapi buat nemuin cara terbaik untuk dukung perjalanan unik mereka dalam berkomunikasi.